Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit saya ingin memberikan tanggapan kepada beberapa teman-teman yang mempertanyakan sikap Amerika dan Joe Biden terhadap konflik yang terjadi di Palestina saat ini. Pertama, kalau kita sadar sejarah, kita kenal bahwa memang Amerika tidak pernah memberikan pembelaan kepada Palestina. Lalu sejak kapan kemudian kita berharap bahwa Amerika akan memberikan pembelaan? Atau Joe Biden tepatnya akan memberikan pembelaan. Walaupun memang sudah ada beberapa politisi yang memberikan pembelaan, termasuk mantan calon presiden ketika itu Bernie Sanders, dan juga Elizabeth Warren sudah memberikan pernyataan yang cukup tegas, ya, mengingatkan Amerika untuk melakukan atau menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Tapi pastinya harus kita sadari adalah sikap pemimpin politik di sebuah negara atau kebijakan sebuah negara itu tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi dalam negeri. Kebijakan luar negeri itu adalah representasi daripada situasi politik dalam negeri kita. Dan oleh karenanya, ketika Amerika ragu bahkan tidak mau memberikan pembelaan kepada Palestina, itu menunjukkan bahwa dinamika politik yang terjadi di Amerika masih sangat berpihak kepada Yahudi Israel. Nah, tentunya ini sebuah kenyataan realita yang harus kita hadapi dan harus kita pahami pula bahwa memang lobby Yahudi Israel di Amerika itu begitu sangat kuat dan mampu memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Nah, saya kira ini perlu untuk kita pahami sebagai basis, ya, sebelum kita memberikan respon atau sebuah pernyataan-pernyataan yang hanya bersifat basa-basi saja. Karena ini realita yang mungkin tidak akan berubah bagaimanapun juga. Yang sesungguhnya kita harapkan daripada konflik ini adalah bagaimana dunia Islam untuk masanya tidak lagi, dan umat secara keseluruhan, masanya tidak lagi untuk selalu mengemis kepada orang lain. Termasuk ketika terjadi konflik di Timur Tengah, terjadi peperangan di mana-mana. Ketika terjadi serangan Israel ke Gaza atau ke Palestina, lalu kita mengatakan kenapa Amerika tidak bersuara? Lalu kenapa kita berharap dari Amerika? Kenapa dunia Islam diam? Kenapa justru dunia Islam sendiri tidak melakukan apa-apa? Kita tahu bahwa ada negara Islam yang dalam 10 tahun ini membeli senjata 110 miliar. Saudi Arabia misalnya. Mau diapakan senjata itu? Atau misalnya Mesir, kemana suara Mesir? Atau misalnya negara yang bertetangga dengan Palestina, Jordan, dan lain sebagainya. Kita kenal bahwa Irak sudah diambrukkan. Ya, Suriah sudah ambruk. Turki juga bersuara. Tapi apakah Turki bisa melakukan sesuatu? Mampu nggak Turki misalnya melepaskan tembakan ke Tel Aviv? Ini kan sesuatu yang mungkin kita pertanyakan. Jadi di mana suara orang Islam? Di mana orang Islam bisa bersatu agar bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi? Sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan pernah kita berharap bahwa situasi ini akan diselesaikan oleh orang lain. Kalau kita merasa bahwa permasalahan Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa adalah permasalahan kita, kenapa kita bermimpi bahwa kemudian Saudi, Amerika Serikat akan menyelesaikan? Dan oleh karenanya saya kira penting orang Islam dan umat Islam secara dunia Islam dan para pemimpin khususnya untuk sadar bahwa masalah ini harus kita selesaikan dan umat Islam, dunia Islam harus bersatu kembali untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, tentunya bagi kami di Amerika Serikat dalam menyikapi permasalahan ini ada dua sayap yang kami harus perhatikan. Di satu sisi ada sayap global, sayap internasional. Tentu kita punya kepedulian dan selalu melakukan pembelaan kepada perjuangan teman-teman kita, saudara kita Palestina. Tapi pada saat yang sama, saudara-saudara harus tahu bahwa kami juga punya sayap domestik. Punya kepentingan-kepentingan dalam negeri di Amerika Serikat yang harus kami pertimbangkan. Sebab ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga kami selalu imbang, ya. Kira-kira sampai di mana dampak yang akan terjadi ketika kami melakukan pembelaan dengan cara demikian,
Lalu kemudian dampak apa yang akan terjadi ketika kami tidak melakukan pembelaan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena bagi kami, hidup di Amerika ini bukan jangka pendek. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, ya mungkin generasi. Bahkan kita sudah menjadi bagian daripada negara Amerika dan bangsa Amerika ini. Sehingga mau tidak mau, ada isu-isu politik, kepentingan dakwah kita, kepentingan umat kita, kepentingan komunitas kita, kepentingan perekonomian dan politik dalam negeri di Amerika ini menjadi bagian dari kepentingan kita. Dan kita kemudian keseimbangkan dengan isu-isu global atau isu-isu internasional termasuk isu Palestina dan Israel itu sendiri. Lalu sebenarnya yang ingin saya juga sampaikan bahwa teman-teman dan saudara kita di Palestina mungkin masanya juga sadar bahwa mereka akan mudah sekali dilemahkan dan memang mereka lemah. Apalagi dengan realita bahwa bangsa Palestina sendiri tidak bisa bersatu. Antara Hamas dan Fatah, antara Al-Dhiffa Al-Gharbiyah dan Gaza adalah dua entitas yang berbeda. Maka begitu mudah kemudian Israel itu menyerang Gaza misalnya, karena itu adalah merupakan seolah-olah lain dari bangsa Palestina. Maka harapan kita adalah agar bangsa Palestina kembali bersatu. Mereka punya common ground, pijakan bersama, itu perjuangan untuk mewujudkan negara Palestina. Tapi kalau negara Palestina saja belum terwujud, negara Palestina belum merdeka, dan bangsa Palestina telah memecah diri menjadi pecahan-pecahan yang berkeping-keping, bagaimana kita bisa menyuarakan untuk membela bangsa Palestina? Maka tataran pertama adalah bangsa Palestina harus bersatu. Pada tingkatan kedua, umat Islam harus bersatu dan dunia Islam harus bersatu. 57 negara mayoritas berpenduduk Islam di dunia ini. Tapi suaranya tidak ada. Kenapa? Karena mereka berpecah belah untuk kepentingan domestik mereka masing-masing. Lalu untuk apa kita mengemis kepada negara-negara Muslim, termasuk Amerika? Amerika tentu punya kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional ini banyak dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri yang tentunya punya kepentingan dan lobby, pressure, tekanan yang sangat kuat kepada penguasa politiknya. Maka jangan bermimpilah. Ya, Amerika ini institusi. Tergantung siapa yang kemudian bisa merubah institusi. Tidak dipengaruhi oleh orang per orang. Maka jangan bermimpi bahwa Joe Biden akan melakukan pembelaan selama memang dinamika politik di Amerika menyatakan bahwa yang mempengaruhi, yang kuat, yang mewarnai kebijakan politik di Amerika adalah orang-orang tertentu. Dan itu sudah kita tahu. Saya kira demikian ya. Jadi jangan bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.